jam 1.40 kita sudah sendirian di pos. Dan ternyata waktu itu di suatu lokasi yang kita jaga di pos itu, saya mendengar suara kayak orang menangis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Demokratus Mistis Channel dengan Om Eri, obrolan mengerikan. Seperti biasa, kami telah mendapatkan narasumber yang kebetulan beliau banyak mengalami sebuah pengalaman mistis saat beliau masih berdinas sebagai penjaga malam di sebuah perusahaan kayu, bisa dikatakan perusahaan kayu yang mungkin salah satu perusahaan kayu yang terbesar di Asia. Dari sini tentu kembali lagi bahwa yang harus saya ulang bahwa tanah Jawa adalah tanah yang kaya akan budaya, kaya akan cerita-cerita mistis, karena tanah Jawa berbeda dengan tanah-tanah yang berada di Indonesia. Oke, terima kasih. Ini cerita yang pernah saya alami waktu masih piket waktu jaga malam di suatu perusahaan pabrik kayu terbesar kemungkinan di Asia, mungkin Asia Tenggara. Ini cerita mistis yang pernah saya alami. Suatu ketika kita pas piket malam. Piket malam itu kan kita satu shift itu 10 orang. 10 orang itu tiap-tiap pos dibagi oleh dan jaganya. Waktu itu kita dapat piket di kontrol keliling 10 orang itu berapa? 10 orang itu dibagi berapa pos? bagi 5 pos, 7 pos. Jadi yang pos 1 pos utama 1 orang, pos kedua 1 orang, yang lain ada yang kontrol, ada yang di pos. Jadi enggak fokus di satu tempat. Jadi waktu itu karena situasi kondisi keadaan perusahaan itu sepi, sehubungan karena memang waktu itu libur, dan lagian untuk listrik dari PLN sendiri padam karena ada perbaikan di suatu tempat yang ada kaitannya dengan penerangan. Jadi sementara dari PLN sendiri dipadamkan, untuk perusahaan sementara pakai genset. Suatu ketika malam itu kita pas kena tugas kontrol di pos belakang. Berdua dengan teman saya, ternyata setelah di pos itu tadi teman saya meninggalkan saya karena bilangnya ada acara sih aku napos. Dan ternyata selang 10 menit kita tuh ditinggal sendirian. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 1.30 malam. Setengah dua malam. Setengah dua malam. Jadi kita ditinggal teman tuh bilangnya mau kembali lagi. Ternyata sampai jam 2.15 menit dia tidak ada kembali. Jam 1.40 kita sudah sendirian di pos. Dan ternyata waktu itu di suatu lokasi yang kita jaga di pos itu, saya mendengar suara kayak orang menangis. Dikira teman saya yang nakut-nakuti. Nah, setelah selang 10 menit kita datangi di suara yang sumber suara yang kita dengar itu.
Ternyata suara itu udah ada kayaknya, kayak orang-orang menakuti gitu. Ternyata suara itu pindah dari tempat awal kira-kira 15 meter dari yang kita datangi. Suara itu pindah ke tempat geser tempat yang lain gitu loh. Nah, kita datangi, kita balik lagi ke tempat yang suara yang kedua, dan ternyata juga nggak ada. Pas muncul kayak orang hitam besar tinggi gitu loh. Kebetulan kita kan bawa lampu senter tuh kita kejar, saya setengah yang ngejar lah. Kita datangi, orang itu takutnya apa? Takut orang itu kan ngambil barang-barang perusahaan. Ternyata setelah kita kejar, orang itu sudah menghilang, tak kemana kita tidak tahu. Tahu-tahu sudah tidak tahu kemana orang itu gitu loh. Setelah berapa menit lagi, kita pas ngidupi lampu yang dari genset itu, ternyata tidak ada apa-apa, tidak ada orang. Saya tanya ke teman, dia juga nggak kelihatan orang lewat gitu. Pak Riwin, pada saat sampean untuk mencari sumber suara itu, jangan pakai senter kan gitu. Sempat nggak sampean nyenter dari jarak sampean berdiri itu atau pas jalan itu, kok tahu persis bahwa sumber suara itu di situ terus sampean center gitu? Sampean center. Itu apa yang sampean lihat Pak Riwin? Ternyata setelah saya datangi, terus saya center, nggak ada apa-apa ternyata di tempat itu. Gitu. Jadi kayak kalau orang Jawa bilang apa pemeden, ya nggak tahu juga ya, namanya gaib itu. Nah, jadi pengalaman kita selama. Tapi untuk yang kedua, sampean tahu persis bahwa itu ada orang tinggi pas saat center itu yang sudah mendekati. Itu kayaknya kayak bayangan aja itu Mas. Jadi kayaknya orang itu kan mau lari, tapi bukan orang ya kayak orang, cuman kan seperti bayangan aja melewati itu. Nah, hilangnya itu kan kita nggak tahu kemana arahnya itu. Dan ternyata kalaupun lewat pintu, semua pintu sudah ada yang jaga gitu. Jadi kayaknya pemeden apa istilahnya itu kita nggak tahu ya. Yang namanya setan itu kan nggak kelihatan, bisa kelihatan cuman kan sepintas gitu. Saat itu apa yang saya rasakan Pak Riwin? Seperti bulu kuduk merinding. Oh, kalau masalah kayak itu kayaknya wis sering wis. Ya rasa takut tuh ya takut, cuman karena kayak itu kan nggak kelihatan, jadi yang namanya bulu kuduk aku merinding itu. Nah, itu yang sampai berinisiatif untuk menghidupin lampu itu sudah kan, tadinya lampunya memang dipadamkan. Padamkan tadi ya. Terus akhirnya sampean hidupin genset untuk supaya mampu menerangi situasi sekitar yang kita cari tadi. Ternyata tidak ada apa-apa itu. Akhirnya sampean sempat telepon teman nggak? Atau kita hubungi pakai HT, apa kira-kira tidak ada orang masuk? Oh, tidak ada, di pos ini tidak ada. Ini posisi di mana? Di pos belakang gitu. Tidak, kayaknya tadi ada orang menyelinap, tapi kok hilang kemana kita tidak tahu ini sudah. Ternyata jawaban teman sampean gimana itu? Ternyata teman saya itu cerita, memang saya sudah tadi itu manggil sampean itu karena saya takut. Sampean saat itu sendiri bilangnya mau balik, sebentar lagi balik, paling 15 menit. Ternyata sampai 2 jam sekali kan itu, sampai saya tunggu sampai hampir waktu geser tidak datang-datang. Akhirnya saya kembali ke pos untuk menemui teman saya yang janjian tadi itu dah, gitu loh. Saya marah enggak? Kemarin sampean cerita itu sambil marah apa enggak? Wah, ya setengah marah, ngomong cok-cok ini saya. Iya memang saya takut, sampai tak tinggal itu karena saya takut deh. Loh, udah gitu tadi, kalau masalah itu sebenarnya kita nggak takut, cuma terkadang bulu kuduk ini merinding ini saya. Kalau takutnya sih enggak.
Itu. Tapi ya Pak Arifin, sambil kita Iya. cerita. Ya. Terus apa lagi pengalaman Pak Arifin Yang setelah itu? yang kedua ya juga itu cuman penggeseran di pos, pindah pos itu. Cuman kejadiannya itu kalau nggak salah malam Kamis di pos berikutnya itu pun masuk malam juga itu, jam-jam malam juga. Iya. Nah waktu itu kita setelah kontrol keliling kita, karena jarak pos dengan pos itu kira-kira 100 meter. Ini beda pos lagi dengan Beda pos lagi. waktu saat sampai yang tadi kita. Ya, itu hari pun itu beda hari itu. Beda hari kira-kira minggu berikutnya kejadian yang kedua. 1 minggu kemudian. Iya, 1 minggu kemudian itu. Itu posnya cuma beda jaraknya 100 meter dari pos yang kita lalui, yang kita ceritakan awal itu tadi. Iya. Itu loh. Iya. Posnya pindah. Nah ternyata di situ juga lebih mistis lagi itu jelas kelihatan kalau itu. Nah, waktu itu kita duduk setelah kita kontrol di pos namanya pos 11 itu. Pos 11 itu kita duduk. Nah ternyata kucuk-kucuk itu ada orang berdiri besar menuangkan air di tempat di gudang itu tadi. Posisi orang atau apa itu posisinya di atas atau di bawah? Di atas tembok itu. Di atas genteng atau? Bukan, itu ada setelah tembok itu nggak penuh ke genteng itu. Iya. Jadi kayaknya orang itu berdiri di tembok yang ini sebelum genteng itu, sebelum atap itu. Dari jarak sampai berapa? Cuman nggak jauh, cuma 10 meter nggak salah itu dari pos itu. Tapi begitu jelas terlihat. Oh, itu jelas terlihat itu. Kayak bawa timbanya itu ya, bukan kalau kita manusia ya nggak kuat kalau lihat timbanya. Timbanya besar amat itu, Mas. Jadi kayak orang nuang air. Saya ya bukan nggak takut lah, ya takut, cuman karena wis tanggung jawab kita di pos itu. Kelihatan aneh gitu apa gimana kok di atas nuang air? Ya bukan aneh lagi itu, ya bukan tempatnya, nggak wajar lah orang manusia kok naik bawa air ke atas kayak itu timbanya itu. Nah, ternyata setelah itu dia nuangkan air gitu loh, nuangkan air pakai timba besar, tapi tidak ada bekas basah-basah di bawahnya, tidak ada itu. Jelas itu air sama yang Air, saya lihatnya itu air, pasti air sudah. Kejadian itu air, itu jelas air, timbanya. Kalau tong minyak itu yang 200 liter itu ya kayak kurang besar. Jadi pemikiran kita itu enggak, wah ini bukan manusia ini. Mungkin ini alam-alam gaib yang menyerupai manusia saja segini. Jadi gendernya apa Pak Arifin? Laki-laki atau perempuan? Laki kayaknya, laki. Tapi enggak ketahuan jelas ya dia. Enggak kelihatan kayaknya dia menutupi. Cuman dari belakangnya itu enggak menghadap ke saya itu. Cuman ngadepnya itu membelakangi saya tuh waktu nuang air itu. Seperti warna baju atau apa, memperjelas gitu bahwa ini manusia atau bukan gitu. Kalau lihat dari baju kayaknya bukan manusia. Lagian nggak mungkin lah manusia secepat itu naik di atas atap, itu nggak mungkin. Secara logika loh ya bagi saya itu. Lagian bawa timba sebesar itu tuh apa mungkin orang yang 25 liter aja beratnya kayak itu, wah besar Kak. Sama lihatnya cuma hitam atau berwarna apa? Hitam, cuman rambutnya agak panjang dikit, nggak sebau lah, nggak panjang sekali lah, nggak sebau. Cuman mosok orang bisa secepat itu manjat ke atas, kan seperti itu pemikiran kita yang kita manusia normal Mas ya. Ya percaya nggak percaya. Nah. Sempat nggak sampai datangi mungkin? Akhirnya selang beberapa, kalau nggak salah itu 15 menit saya datangi, saya lihat air yang dituang di tempat itu tadi ternyata nggak ada apa-apanya, yang kering-kering biasa itu. Basah pun tidak ada. Orang itu tempat kayu, penyimpanan kayu yang sudah dikedi itu Mas, dikeringkan itu. Tapi tidak ada tempat yang bekas basahnya gitu. Itu jelas kalau itu Mas.
Yang kedua itu, yang pertama itu juga jelas itu, yang orang-orang nangis itu. Ini yang kedua ini. Itu yang di atas yang nuang air ini dia terus kemana? Jalan atau terus gimana, Pak? Itu enggak jelas mas. Ujuk-ujuk begitu saya mau turun lihat lagi sudah enggak ada orang. Kapan turunnya, kapan pindahnya kita enggak tahu. Cuman yang namanya bulu kuduk kita manusia biasa saya kayak takut itu mas. Memang ceritanya orang-orang yang sepuh sana, orang yang berani keliling seperti kelihatan seperti ini itu saat ini jempol. Kenapa maksudnya? Termasuk orang berani pak. Loh, kalau kita itu makhluk gaib itu kita tidak pernah takut pak. Cuman yang namanya merinding itu pasti namanya manusia biasa. Kalau kita itu bukan setan. Kalau kayak itu kan setan. Ini saya. Jadi memang cerita dari sebuah di kampung sebelah lingkungan itu memang kayak itu cerita. Bekas apa dulunya? Betul. Kayaknya mungkin kayak katanya orang-orang sana ini tempat ya memang menurut cerita orang-orang sesepuh yang di lingkungan perusahaan yang kita tempati itu memang di tempat itu ada informasinya tempat orang meninggal di situ. Kalau tidak salah banyak itu, termasuk orang yang tenggelam itu tadi. Yang waktu itu kejadiannya anak STM itu. Nah itu. Jadi situasi kondisi itu cerita orang sana ya seperti itu. Berarti orang itu berani kalau bisa ketemu kayak itu katanya berani katanya orang sana. Berarti emang posisinya emang tempat itu lokasinya memang betul angker. Betul angker itu yang kita tempati itu. Di dua tempat itu yang pernah kita alami ya memang fakta dan kenyataannya seperti itu ceritanya. Karena kita ngalami sendiri itu, bukan cerita orang lain. Nah, ternyata saya cross check dengan lingkungan sekitar, ternyata memang demikian ceritanya. Itu loh. Yang waktu di perusahaan itu tadi. Terus cerita apa lagi Pak Ripin yang mungkin yang ini kan karena perusahaan itu kan ada dua tempat yang di perumahan, satu mes gitu. Di mes orang asingnya itu juga staf perusahaan itu tadi pernah juga mengalami hal yang seperti ini. Waktu itu kejadiannya ya malam juga itu, jam malam juga waktu itu. Sekitaran jam 12 ke atas kejadiannya itu. Waktu kita di pos, waktu kita duduk di pos itu tadi, loh ujuk-ujuk ada orang, tak pikir masuk lewat mana, orang itu pintunya ditutup. Ujuk-ujuk kelihatan besar, tinggi, orang itu hitam dari pohon sawo itu. Ternyata memang di situ tempat orang bilang Gondoruwo apa gitu loh. Karena awal kecil sampai besar itu katanya Gondoruwo ceritanya. Itu pun tidak lama kalau itu. Kalau yang kita pertama kedua itu ceritanya agak panjang karena memang kita selidiki waktu itu. Kalau ini sepintas aja yang 3 kalinya ini. Jadi ujuk-ujuk ada orang kayak orang mau masuk itu lewat mana mau pintunya dikunci. Nggak taunya begitu kita lihat terus ternyata orang itu besar. Ternyata itu tadi Gondoruwo katanya orang sana itu. Tapi enggak lihat atau berhadapan gitu. Oh bukan enggak sempat lihat. Lihatnya sih lihat mah. Ya jelas kelihatan orang itu. Langsung kayak mainan itu langsung besar itu. Cuma enggak lama. Enggak lihat berhadapan tapi. Oh enggak berhadapan mas. Mungkin kalau berhadapan kita yang manusia. Mungkin istrinya lebih kuat sana kan setan mas ini. Takutnya kita diopo-opo itu. Kalau bilang setan jangan ke saya. Wah, bukan setan namanya. Itulah cerita kita yang sebenarnya apa yang saya ceritakan sesuai fakta yang kita alami. Bukan kita ngarang-ngarang ya enggak sih. Apa perlunya?
Memang yang saya ceritakan sesuai dengan yang kita alami. Itu saja Mas, mungkin cerita saya yang pernah saya alami. Demikian kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pak Arifin, memang kita harus selalu paham bahwa kita hidup berdampingan dengan sesuatu yang sesama makhluk Allah, tetapi berbeda alam. Alam manusia dan alam Allah. Maka kemanapun kita berjalan, selalu harus mengingat Allah, selalu harus berdoa. Pemirsa, terima kasih telah mengikuti cerita-cerita dari Den Bagus Channel Mistis atau Om Erik Obrolan Mengerikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan terus tunggu kisah-kisah misteri yang berikutnya. Tanpa rekayasa, ini adalah real cerita mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.